Tuhan Yesus, Sang Raja yang Maha Kuasa, berkuasa atas segala sesuatu, mulia dan agung. Tuhan kita, penguasa alam semesta. Dia juru selamat yang sempurna, pengampun dosa manusia. Kasih-Nya takkan pernah surut, selalu ada bagi kita. Dia Sang Guru yang mengajar hidup, jalan, dan kebenaran. Kepadanya kita mau setia untuk mengikuti jalannya yang hidup. Dia Sang Tabib yang menyembuhkan semua luka dan penyakit kita. Tangannya lembut, hatinya penuh kasih di setiap waktu. Kita selalu merindukannya. Tuhan Yesus, Sang Penebus yang Maha Kuasa, kita berjanji akan selalu menyembah dan memuji-Mu sampai selamanya. Dalam Yesaya 9 ayat 5 tertulis, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Shalom saudara. Dalam Alkitab ternyata terdapat banyak gelar penuh kemuliaan yang dinyatakan untuk Tuhan Yesus. Setiap gelar memiliki arti, makna, serta kuasa yang mendalam tentang siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya. Seperti 10 gelar mulia ini yang akan membuat kita semakin mengenal bahwa betapa dahsyatnya Tuhan Yesus itu. Apalagi sekarang kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan tantangan dan semakin sering iman kita diserang. Oleh karena itu, marilah kita simak dan pahami bersama-sama 10 gelar mulia Tuhan Yesus yang penuh kuasa di dalam Alkitab. Ini untuk kita ingat di akhir zaman. 1. Yesus adalah Tuhan. Roma 9 ayat 5 tertulis, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ayat ini merupakan penjelasan bahwa Mesias, yaitu Yesus sebagai manusia, telah datang ke dunia dari keturunan orang Israel. Dan di ayat ini ditegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan yang harus kita puji sampai selama-lamanya. Karena begitu besar kasih Tuhan akan kita, maka Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kebinasaan. Ajaran-ajaran Tuhan Yesus sangat berkuasa, dan Alkitab juga menggambarkan bahwa Yesus memiliki sifat ilahi, sama seperti Tuhan. Jadi kita sebagai umat Kristen harus tetap teguh memegang keyakinan ini sampai kapanpun, bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, maka perlahan-lahan kita juga akan memiliki hati yang penuh kasih sama seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain dan berkat pun akan mengalir dalam hidup kita. Hal ini terangkum dalam kitab Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Biarlah ayat ini kita renungkan terus-menerus dan kita hidupi secara mendalam dalam keseharian kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya, amin.
2. Yesus adalah Sang Mesias. Matius 16 ayat 16 tertulis, maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Ayat ini menceritakan momen sangat penting yang dimana Simon Petrus secara sungguh-sungguh mengakui bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Anak Allah yang hidup. Kita harus menyadari betapa pentingnya pengakuan iman ini, karena hanya dengan pengakuan iman ini, seseorang dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Pengakuan Petrus ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Sang Mesias, yaitu orang yang telah dijanjikan dalam sejarah panjang perjanjian lama, di mana orang itu akan datang sebagai pemimpin dan penyelamat umat manusia. Dan pengakuan Petrus menegaskan bahwa Yesus adalah pemenuhan dari semua janji tersebut. Selain itu, pengakuan Petrus juga menunjukkan betapa pentingnya memandang Yesus sebagai Anak Allah yang hidup. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus bukanlah sosok manusia biasa, melainkan Tuhan yang turun ke dunia dalam rupa manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Sekarang biarlah pengakuan Petrus menjadi pengakuan kita juga, karena dari pengalaman mengikuti Yesus dengan setialah, maka Petrus akhirnya bisa mengakui bahwa Yesus adalah benar-benar Sang Mesias dan Anak Allah yang hidup. Dan lagi, kalau kita baca sebelum peristiwa pengakuan Petrus itu terjadi, selama Petrus mengikuti Yesus, Petrus telah mengalami pengalaman menyaksikan berbagai peristiwa ajaib terjadi dan banyak merasakan mujizat Tuhan. Maka dari itu, biarlah kita sebagai orang Kristen, yang artinya adalah pengikut Kristus, sama seperti Petrus, akan mendapatkan pengalaman serupa, cepat atau lambat, asalkan kita setia, yang dimana dari pengalaman mengikuti Yesus ini, akhirnya bisa membuat hati kita benar-benar sungguh mengakui bahwa Yesus adalah Sang Mesias dan Anak Allah yang hidup. Haleluya, amin. 3. Yesus adalah Sang Guru yang datang dari Allah. Yohanes 3 ayat 2 tertulis, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Ayat ini mengisahkan seorang pemimpin agama yang bernama Nikodemus datang menemui Yesus malam-malam dan menyebut Tuhan Yesus sebagai guru yang datang dari Allah. Nikodemus adalah seorang terpelajar yang memiliki akal sehat. Tentunya Nikodemus telah memperhatikan ajaran Yesus yang luar biasa ini sebelum memberikan sebutan bahwa Yesus adalah Sang Guru yang datang dari Allah. Betapa tepat apa yang dikatakan Nikodemus itu. Karena di sepanjang Alkitab ketika Yesus masih ada di dunia ini, Tuhan Yesus telah banyak memberikan pengajaran dan pemahaman dengan kualitas ilahi, seperti tentang cinta, kasih sayang, kebaikan, dan pengampunan untuk kita laksanakan. Tuhan Yesus juga telah banyak mengajarkan tentang kerajaan sorga dan tentang bagaimana cara umat manusia hidup sebagai orang yang percaya Tuhan di dalam dunia yang penuh dosa dan penderitaan ini. Nikodemus secara tersirat telah mengingatkan kita betapa pentingnya untuk kita bersiap menjadi murid Tuhan Yesus. Karena dengan mempercayai Yesus adalah Sang Guru yang datang dari Allah dan menjadi muridnya yang setia, maka kita akan bisa memahami kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Kita juga tidak akan tersesat tanpa arah dalam dunia yang kejam ini. Pengajaran Tuhan Yesus membawa pengharapan bagi kita akan masa depan yang cerah dan memberikan arah hidup yang benar kepada kita, yang dimana akan membuat kita yang mentaati ajarannya terhindar dari kejatuhan akibat salah melangkah atau mengambil keputusan. Jadi terpujilah Tuhan, kami mau menjadi murid-Mu. Amin. 4. Yesus adalah Sang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Wahyu 21 ayat 6
tertulis, "Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Dalam ayat ini ditegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Alfa dan Omega. Tuhan Yesus adalah awal dan akhir dari segala sesuatu, yang artinya adalah Tuhan Yesus memiliki kuasa yang mutlak dan otoritas yang tak terbatas atas segala sesuatu. Ini berarti Tuhan Yesus adalah pencipta segala sesuatu yang semenjak awal sudah ada, sebelum segala sesuatu terbentuk, dan tetap akan ada sampai kepada akhir zaman, ketika di mana semua yang telah diciptakan akan diakhiri. Ini pula berarti Yesus adalah Tuhan yang kekal, yang selalu hadir dan akan selalu hadir. Tuhan Yesus juga tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Maka kesimpulannya adalah, Tuhan Yesus sebagai Sang Alfa dan Omega itu memegang kendali atas segala takdir manusia, yang dimana pastinya juga memiliki kuasa untuk memenuhi janji-janjinya bagi orang-orang percaya, termasuk segala doa yang kita panjatkan di dalam nama-Nya yang mulia. Ini pula berarti Tuhan Yesus merupakan sumber kehidupan sejati untuk manusia. Dengan kata lain, hanya melalui Tuhan Yesus sajalah kita dapat memiliki kehidupan yang sejati, penuh harapan di dalam hidup ini, dan menikmati kehidupan kekal sampai selama-lamanya di surga sana nanti. Haleluya! Terpujilah Tuhan Yesus, Sang Alfa dan Omega. Amin. 5. Yesus adalah Sang Roti Hidup. Yohanes 6 ayat 35 tertulis, "Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan bahwa Dialah Sang Roti Hidup. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesuslah sumber kehidupan sejati. Sama seperti roti yang memberikan nutrisi dan kekuatan bagi tubuh manusia, Tuhan Yesus memberikan kehidupan dan kekuatan rohani bagi manusia yang mau datang kepadanya. Kekayaan, keberhasilan, atau kenikmatan duniawi lainnya tidak menjamin sebuah kepuasan sejati hadir dalam hidup manusia. Manusia cenderung untuk selalu haus dan lapar untuk memiliki lagi, tidak pernah merasa cukup. Hanya melalui Yesus sajalah kita dapat memperoleh kepuasan yang sejati. Dan lagi, sebagai Sang Roti Hidup, kita juga dapat mempercayai bahwa Tuhan Yesus akan memenuhi kebutuhan yang paling dasar dan penting dalam hidup kita, yaitu kebutuhan akan makanan dan minuman. Kita dapat mengklaim janji Tuhan yang tertulis di Mazmur, yang berkata bahwa anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Juga janji Tuhan di mana burung pipit saja dipelihara, atau janji Tuhan yang berkata bahwa Tuhan tidak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Dengan cara mempercayainya sepenuh hati dan memiliki sikap hati yang miskin di hadapan Allah, maka kita akan menerima kekuatan dan pemeliharaan ini dengan caranya yang ajaib dan berbeda-beda bagi setiap orang dari Sang Roti Hidup. Haleluya! Amin. Terpujilah Tuhan. 6. Yesus adalah Sang Immanuel. Matius 1 ayat 23 tertulis, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Ayat ini memberitahukan kita dengan jelas bahwa Yesus adalah Immanuel, yang artinya adalah Allah beserta kita. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya seorang manusia biasa. Yesus juga adalah Allah yang hidup. Sebab Immanuel memiliki arti Tuhan bersama, atau beserta, atau menyertai kita.
Jika Yesus disebut Immanuel, artinya Yesus adalah Allah yang menyertai umat manusia. Ini berarti sebutan Immanuel menunjukkan bahwa Allah sendiri telah menyatakan dirinya di dunia melalui Yesus yang telah menjadi manusia. Yesus bukan hanya seorang guru atau nabi, tetapi Yesus adalah Allah yang menyertai kita dan berada di tengah-tengah kita. Dia turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan memberikan kesempatan untuk hidup selamanya. Kita sebagai orang percaya pun dapat merasakan kedekatan dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak sendirian, karena Tuhan menyertai kita setiap saat dalam Yesus. Tuhan datang untuk berhubungan dengan kita secara pribadi lewat doa-doa kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menyediakan waktu untuk berhubungan dengan Tuhan, mendengar suaranya dalam hati kita lewat Roh Kudus, agar langkah hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu menjadi orang benar di mata Tuhan yang penuh keberuntungan. Walaupun jatuh, tapi akan bangkit lagi, meskipun masih menabur dengan air mata, tapi akan menuai penuh sukacita. Haleluya, amin. Terpujilah Yesus, Immanuel. Amin. 7. Yesus adalah Sang Hidup. Yohanes 14 ayat 6 tertulis, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ketika mengeluarkan perkataan yang ada di ayat ini, sebelumnya Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya mengenai perpisahan dengan mereka. Tuhan Yesus memberikan janji bahwa meskipun mereka nanti tidak dapat melihatnya secara fisik, sama seperti yang kita rasakan sekarang, namun Tuhan Yesus akan tetap ada di dalam mereka, dan kita tentu saja melalui Roh Kudus. Perkataan Yesus di ayat ini menegaskan bahwa Ia adalah sumber kehidupan yang sejati, yang akan memberikan jalan bagi kita untuk menjalin hubungan dengan Bapa dan memberikan kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Hanya melalui Tuhan Yesus sajalah manusia dapat memperoleh kehidupan yang sejati dan hidup selamanya di hadapan Bapa di surga. Yesus adalah satu-satunya jalan ke Bapa dan satu-satunya cara untuk memperoleh kebenaran dan kehidupan yang sejati. Dengan demikian, pengakuan ini bahwa Yesus adalah Sang Hidup mengingatkan kita untuk tetap percaya dan bergantung pada Yesus sebagai sumber kehidupan yang sejati. Dan hanya melalui Dia kita dapat memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Karena hanya dengan terhubung dengan Bapa yang adalah pencipta langit dan bumi, kita dapat menemukan kehidupan sejati, menemukan tujuan hidup kita, mengetahui talenta-talenta yang telah diberikan kepada kita, juga janji-janji perlindungan dan pemeliharaan, serta masa depan penuh harapan yang begitu banyak yang bisa kita baca di Alkitab. Dapat kita klaim kalau kita sudah mempunyai hubungan dengan Bapa. Dan semuanya itu bisa kita raih bermula berkat Tuhan Yesus yang adalah jalan hidup dan kebenaran yang membuat kita dapat datang kepada Bapa. Jadi terpujilah Tuhan Yesus Sang Hidup. Haleluya. Amin. 8. Yesus adalah Sang Pengantara antara Allah dan manusia. 1 Timotius 2 ayat 5 tertulis, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Menyambung dari Yesus sebagai Sang Hidup yang membawa kita jalan kepada Bapa, maka tepatlah ayat ini yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Sang Pengantara, karena Yesus merupakan satu-satunya jalan bagi kita untuk berhubungan dengan Allah, dan bahwa hanya melalui Dia kita dapat mengakses kasih karunia dan keselamatan yang diberikan oleh Allah. Bukan kaya maupun miskin, bukan juga orang berilmu tinggi maupun yang tidak berilmu. Ayat ini menegaskan bahwa satu-satunya jalan untuk diampuni dan menerima keselamatan dari dosa
adalah melalui Yesus Kristus sebagai pengantara. Karena sebagai manusia, kita tidak dapat berdiri di hadapan Allah yang suci dan murni tanpa pengantar yang benar. Namun, melalui karya penebusan Yesus di kayu salib, Dia telah membuka jalan bagi kita untuk mendekat kepada Allah. Yesus sebagai anak Allah yang tanpa dosa memberikan dirinya sebagai tebusan bagi dosa kita, sehingga kita dapat diampuni dan menerima kasih karunia dan kebenaran dari Allah. Yesus telah membuka jalan bagi kita untuk mendapatkan kasih karunia dan keselamatan. Karena itu, janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Kita harus dengan segera mendekatkan diri dan menjalin hubungan dengan Bapa agar masa depan kita indah dan penuh harapan. Haleluya! Amin. 9. Yesus adalah Sang Juru Selamat dunia. Yohanes 4 ayat 42 tertulis, "Dan mereka berkata kepada perempuan itu, 'Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami juga tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia.'" Yohanes 4 ayat 42 adalah bagian dari kisah Yesus bertemu dengan seorang wanita Samaria di dekat sumur yang tertulis di Yohanes pasal 4. Setelah berbicara dengan Yesus, wanita tersebut menyadari bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat dan berkata kepada penduduk kota Samaria bahwa dia telah menemukan Mesias yang sejati. Dalam ayat ini, penduduk kota Samaria yang telah mendengar pengajaran Yesus dan telah melihat tindakannya yang ajaib juga mengakui bahwa Yesus adalah sesungguhnya Juru Selamat dunia. Juru Selamat adalah seseorang yang membebaskan orang dari dosa dan memberikan keselamatan kepada mereka, dan Yesus adalah Juru Selamat yang sejati. Dan Yesus telah melaksanakan panggilannya sebagai Juru Selamat dunia dengan karyanya di kayu salib, di mana Dia menanggung dosa seluruh manusia dan membebaskan mereka dari hukuman akibat dosa. Jadi betullah keyakinan orang-orang Samaria bahwa Yesus adalah Juru Selamat yang telah lama dinantikan oleh banyak orang. Karena segala tindakan dan ajaran Tuhan Yesus itu pun penuh kuasa ilahi. Dan kalau kita mau merenungkan secara mendalam segala perkataan Tuhan Yesus, maka sungguh kita pun dapat yakin sama seperti orang-orang Samaria bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat dunia. Haleluya, amin. 10. Yesus adalah Sang Raja di atas segala raja. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Dalam ayat ini, Tuhan Yesus disebut sebagai anak domba yang mengacu pada pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa dunia. Namun, ayat ini juga menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan segala Tuhan dan Raja segala raja, yang berarti bahwa Dia adalah pemimpin tertinggi di atas segala-galanya. Luar biasa ketika ayat ini mengatakan bahwa Yesus adalah Raja segala raja. Itu berarti bahwa Dia berkuasa atas segala hal di alam semesta ini, termasuk manusia dan malaikat. Ia memiliki kekuasaan absolut dan tak terbatas, dan tidak ada yang dapat menandinginya atau menantang otoritasnya. Kalau kita baca Wahyu 17, ayat ini menyatakan bahwa anak domba, yaitu Yesus, akan mengalahkan kekuatan jahat yang diwakili oleh binatang dan raja-raja di bumi dalam pertempuran terakhir. Dan Yesus sebagai Raja segala raja akan memenangkan pertempuran ini dan menghancurkan semua musuhnya. Dan itu akan menjadi kemenangan akhir bagi kita, umatnya yang telah setia bersama dengan Dia. Luar biasa. Oleh karena itu, marilah kita lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus,
Karena Tuhan Yesus pun telah mengasihi kita dengan berlaku lembut dan baik, bahkan rela disiksa sampai mati untuk keselamatan kita. Padahal ternyata Tuhan Yesus sebenarnya adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Sebagai penutup, mengenal 10 gelar mulia Tuhan Yesus yang penuh kuasa dalam Alkitab bukan hanya sekedar menambah pengetahuan kita akan pengenalan tentang Tuhan, tetapi juga bisa memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita selalu mengingat setiap gelar dan merenungkan arti penting dan maknanya dalam hidup kita. Semoga dengan memahami 10 gelar mulia Tuhan Yesus yang penuh kuasa ini, kita semakin dekat dengannya dan memperkuat iman kita sebagai umatnya. Haleluya, amin. Jika berkenan, berikanlah like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.